Selamat pagi, Namo Buddhaya. Romo Ramani, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali dalam Dhamma Kelas Dharma Widya. Dhamma Kelas Dharma Widya, konsisten dalam belajar, semangat dalam dhamma. Romo Ramani, Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik pemahaman yang salah terhadap kemarahan. Jadi kemarahan, apa yang dimaksud dengan kemarahan? Kemarahan itu merupakan suatu refleks negatif terhadap segala sesuatu yang tidak kita sukai. Itu yang dimaksud dengan kemarahan. Jadi di dalam penerimaan kita terhadap kemarahan, inilah yang kebanyakan kita salah di dalam mengaplikasikan. Jadi banyak yang berkata, ketika sedang marah kita harus menekannya. Ketika sedang marah kita harus mengendapkannya. Ini adalah yang salah. Ya. Kenapa salah? Ketika marah kita endapkan. Ketika ada respon, ibarat kopi, ada respon, kita aduk, maka akan naik. Begitu juga marah. Ketika kita hanya mengendapkan, terdapat respon yang negatif, maka akan naik. Maka itu yang disebut dendam. Kemarahan yang terpendam, kita memendamnya, lama-kelamaan akan jadi dendam. Dendam itu yang sangat bahaya sekali. Oleh sebab itu, kemarahan itu jangan diendamkan. Tetapi ada juga orang yang ketika marah dia mencari pelampiasan. Misalnya ketika sudah marah ke tempat yang sepi, teriak sekencang-kencangnya. Ada lagi ketika sedang marah kita mencari objek, misalnya bantal, pohon, pohon yang empuk, misalnya pohon pisang gitu ya, kita tonjoki, kita tendang untuk mengungkapkan kemarahan. Tetapi apakah itu betul? Itu juga tidak tepat. Jadi ketika marah kita mengungkapkan, ketika marah kita mengekspresikan, maka hal itu akan menjadi kebiasaan, pembiasaan. Jadi kebiasaan kita mengungkapkan marah. Jadi kalau kita marah, ada sesuatu yang ingin keluar. Karena kita sudah terbiasa meledakkan, maka ketika belum meledak di sini, ya, kita ada yang bergemuruh di hati kita. Ketika belum terekspresikan, kita akan tersiksa. Jadi melampiaskan dengan cara begitu juga
Tetapi yang tepat bagaimana? Kemarahan itu harus kita lenyapkan. Ya. Jadi Romo Ramani, Bapak Ibu serta anak-anak, dalam Kodana Sutta Sang Buddha bersabda, ketika marah kita tidak bisa melihat apa yang baik dan tidak bisa melihat dengan jelas. Ketika kemarahan menguasai seseorang, yang ada hanyalah kebutaan dan kegelapan pekat. Nah, Romo Ramani, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, itu adalah ketika pikiran kita dipenuhi dengan kemarahan. Kita tidak bisa melihat apa yang baik. Kita tidak dapat melihat dengan jelas. Tetapi pikiran kita hanya apa? Hanya kegelapan. Kita pekat. Karena apa? Pikiran kita dipenuhi kemarahan. Kemarahan. Sehingga kita tidak bisa berpikir secara rasional, secara logis. Makanya orang yang marah melakukan hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang di luar dugaan. Banyak orang setelah marah, ya, mereka menyesal akan dampak dari kemarahan itu. Iya, mereka menyesal akan dampak dari kemarahan. Itulah akibatnya kalau kemarahan kita hanya kita pendamkan, ataupun kemarahan itu terbiasa kita melampiaskan. Ya, seperti yang disabdakan Sang Buddha dalam Kodana Sutta. Terus bagaimana apabila kita sedang marah? Kalau kita sedang marah, kemarahan itu harus kita lenyapkan. Iya, harus kita lenyapkan. Di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha mengatakan ada 5 cara untuk menghilangkan kemarahan. Yang pertama, kita mengembangkan cinta kasih. Jadi ketika ada seseorang yang membuat kita marah, kita tidak membalasnya, tetapi kita mengembangkan cinta kasih kita kepada orang yang marah tersebut. Kita mengasihi kepada orang yang marah tersebut. Ketika kita sudah mengembangkan cinta kasih, maka kemarahan yang muncul di dalam pikiran kita sudah tidak punya kesempatan untuk muncul. Ya. Jadi, saya ulangi sekali lagi, ketika pikiran kita mengembangkan cinta kasih, maka kemarahan dalam pikiran kita tidak punya kesempatan lagi untuk muncul. Maka itulah perlunya cinta kasih. Yang kedua, mengembangkan karuna. Objek dari karuna adalah orang yang menderita. Jadi orang yang sedang marah kepada kita,
patut kita kasihani. Karena apa? Dia sebetulnya adalah sedang menderita. Orang yang marah, pikirannya itu tidak enak sekali, meledak-ledak, seperti ada yang mau meledak dalam hati, seperti ada yang mau keluar. Rasanya tidak nyaman sekali. Makanya orang yang sedang marah perlu kita kasihkan, kita kembangkan karunia. Kita mengasihi orang yang marah. Dengan apa? Kita tunggu dulu kalau kemarahannya nanti sudah agak mereda. Kita beri nasihat. Oh, kalau marah itu tidak baik. Ya, marah itu membuat kita tersiksa. Coba, ya. Kamu marah kepada saya. Ya. Saya pulang ke rumah, mandi, makan seger, minum, kenyang, mata ngantuk, tidur. Ini beda. Tetapi apabila kamu yang marah, apa yang terjadi? Pulang, mau mandi males, mau makan males, mau tidur tidak bisa. Karena apa? Kepikiran marah tadi. Jadi pikirannya tersiksa. Nah, itulah sebabnya kenapa orang yang sedang marah perlu kita kasih, perlu kita kembangkan karunia terhadap orang yang sedang marah. Selanjutnya adalah mengembangkan UPK. UPK, keseimbangan batin. Itu perlu kita kembangkan ketika ada orang yang marah pada kita. Ya. Jadi ketika ada respon negatif, ya, kepada kita, kita tidak merespon balik dengan hal yang negatif. Ya. Pikiran kita ketika ada yang negatif, ya, kita tidak membalasnya. Tetapi pikiran kita tetap tenang, tetap terjaga, tetap terkendali. Kenapa? Karena batin kita sudah seimbang. Dengan batin seimbang, maka pikiran kita tidak gampang terpancing. Ya. Ketika ada yang marah kepada kita, kita tidak gampang terpancing dengan membalas kemarahan. Karena batin kita sudah seimbang, sudah tenang, sudah terkontrol, sudah terkendali. Tetapi perlu kita latih supaya kita dapat pikiran kita itu terkendali, tidak datang begitu saja. Yaitu kita sering meditasi, sehingga Pak kita mampu mengendalikan pikiran kita, kita mampu mengenali pikiran kita, maka keseimbangan batin ini akan berkembang. Jadi dengan mengembangkan UPK, kita dapat mengatasi kemarahan. Selanjutnya adalah mengajukan. Anggap tidak ada kemarahan itu. Ketika marah sedang datang, cuekin saja, biarkan saja. Kenapa seseorang itu marah bisa semakin meledak-ledak? Karena apa? Karena ada pemicunya. Karena ada bahan bakarnya. Yaitu apa? Ketika marah sedang menghidapi pikiran kita, ya, kita punya bahan bakar. Maka ketika datang, ya, akan meledak-ledak. Kalau kita tidak mengajukan. Jadi ketika marah kita terima, ya,
kita punya bahan bakar akan semakin besar, 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 dan besar. Kenapa demikian? Karena kita menandai kemarahan tersebut. Dengan kita menandai kemarahan tersebut, maka kita akan terikat dengan kemarahan. Kita akan terikat dengan kemarahan. Pikiran kita isinya hanya kemarahan, kemarahan, kemarahan. Sehingga kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Karena adanya kemarahan, maka kemarahan semakin besar, 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 dan akhirnya meledak. Itulah kalau kemarahan itu kita tanggapi. Tetapi kemarahan itu harus kita cuekin, kita acuhkan, biarkan saja. Jadi kemarahan akan hilang sendiri. Lah terus bagaimana kalau kemarahan sudah ada dalam pikiran kita?